Oke, lanjut. Nonton konser apa? The Massive. The Massive. The Massive. Di mana? Itu The Massive itu di mana? Pondok Gede kalau nggak salah. Pondok Gede, stadion. Gede, iya. Gue tuh dulu belum tahu apa-apa gitu. Gue kayak ngerasa rusuh aja gitu. Iya. Karena kan disemprot-semprot ini. Apa, Blangwir? Air. Iya, Blangwir. Blangwir ya namanya. Tapi kalau sekarang nggak ngerasain kayaknya deh. Sekarang nggak ada. Orang ada Mbak Rara. Iya. 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 Lagu siapa Bang tadi? Lagu siapa? Bento. Didendangkan dengan gitar senar 4. Gila. 4 doang tuh? Tak ada 4. Kok bisa? Kok bisa sih? Karena memang 4, karena tadi putus di sini. Putus atau nggak bisa beli senar? Tutup Oh, tutup. Oke. tokonya. Oke, Bang Pep. Oke. Silakan. Bento yang nyanyi siapa Pak? Iwan Fals. Gokil sih. Gue tuh punya cerita tentang pernah gue nonton apa ya di YouTube sih sebenarnya, lebih ke YouTube itu konser Iwan Fals yang anjir the best banget sih. Itu yang kata di stadion dia muter-muter. Stadion Lebak Bulus atau mana gue lupa, atau GBK ya? Mayoran, Wan. Aduh gue lupa deh. Pokoknya dia stadion gitu di muter-muter ya, anjir. Kayaknya the best banget sih itu orang menurut gue. Kok kita Kenapa the best? Lu bisa bilang itu the best kenapa? The bestnya ya stadion cuy, buat tempat konser gitu tengah. Jadi benar-benar satu gini dia. Jadi berarti konser berarti panggungnya tengah-tengah. Om Iwan panggungnya di tengah. Iya. Terus ini manusia semua. Oi itu. Yoi. Singkat gue tuh gue nonton YouTube kayak gitu. Dan sama tuh lagi yang lo dengerin Metallica nggak? Enggak, gue nggak dengerin Metallica. Itu tuh gue pernah nonton di YouTube juga tuh reviewnya gitaris drummer Metallica yang pengen datang lagi ke Indonesia tahun 2000 berapa gitu, yang kata tahun 93 atau 95 itu acara di Lebak Bulus. Pernah 95, dan itu acaranya the best banget sih, bakar-bakaran soalnya. Bakar-bakaran apaan? Di luar stadion tuh bakar-bakaran. Bakar ban? Enggak, kafe. Dia kayak kerusuhan. Serius. Itu Metallica. Sampai gue pernah ada satu sumber, dia itu kalau nggak salah di YouTube juga sama nih, gue juga nonton di YouTube ya. Itu kru lampu gitu. Gue nggak tahu kru apa, bagian apa, dia nonton kayak di ada satu spot yang buat jagain alat dia. Itu pas dia pulang, itu Pondok Indah sampai mati lampu. Gara-gara itu? Gara-gara Metallica datang di Indonesia. Kalau salah sih inget gue tahun 95 deh, inget gue pernah nonton di YouTube. Kenapa ada rebel banget sih? Sebenarnya gak rebel sih kalau menurut gue. Jadi kayak kalau gue dulu nonton konser, kayak sekarang gini deh. Itu kan konser-konser nih ya. Konser-konser menurut gue wow the best gitu kan. Antara pembandingan lokal sama internasional lah ya kan. Om Iwan sama Metallica. Nah, lu kalau nonton konser, pertama nonton konser lu gimana? Dan apa? Gue pertama kali nonton konser gue itu diajakin sama anaknya, diajakin sama anaknya, temennya, neneknya ibu gue. Taruh. Anaknya, temennya, neneknya, ibu gue. Gimana maksudnya? Konser apa bang? The Massive. Ntar dulu, gue pengen kenalin. Ini namanya Mas Alip. Gue lupa loh nama gue. Dikenalinnya pas sudah 4 menit. Gak apa-apa. Kenalin namanya Mas Alip nih, Mas Alip. Dia itu editor deh. Ya. Oke, lanjut. Nonton konser apa? The Massive. Di mana?
Itu di Masif itu di mana? Pondok Gede kalau nggak salah. Pondok Gede, stadion. Gede, iya. Gue tuh dulu belum tahu apa-apa gitu. Nah, Gue kayak ngerasa rusuh aja gitu. iya. Karena kan disemprot-semprot ini Apa belangwir? air. Iya belangwir. Belamir ya namanya. Tapi kalau sekarang nggak ngerasain kayaknya deh. Sekarang nggak ada. Orang ada Mbak Rara. Iya. Iya. Enggak. Lu sempet ngerasain tuh? Sempet gua. Yang belangwiran gitu? Belamir ya. Sempet gua. Jadi kan pas apa? Padahal malam gitu ya. Iya. Cuma karena berkerumun kan. Panas, ya. Terus penonton tuh pada teriak. Air. Iya. Terus? Gua kira air apa? Ternyata ada ini petugas pemadam Iya, belangwir. Iya, seru dong jajanan anjir. Parah. Gokil. Gue cuma seru main hujannya doang, nggak seru sama musiknya. Karena waktu itu kecil belum ngerti gua. Tapi lu dengerin musik juga. Ya musik apa sih dulu pas kecil kayaknya? Apa? Nggak, jarang deh kayaknya untuk mendengarkan musik secara serius gitu ya. Itu umur berapa lu? Itu kayaknya gua SMP tuh bang. SMP. Dan SMP pun gue belum begitu interest sama musik gitu. Terus lu interestnya sama siapa? Sama dunia gue sendiri gue agak autis. The Massive tuh ya, konser Masih, pertama lu ya. Konser pertama bang. Yang lu tonton nih kan, Gue tonton gila. walaupun gue nggak ngerti karena Iya. Ngerasain disemprot belangwir ya. ngerasain gue Anjir. sempet. Itu sih the best banget sih nonton konser. Gue pernah ya lagi tuh. Ini sih lucu juga ceritanya. Jadi gue nonton Just to Campus. Terus lagi itu gue nonton Second the City. Second City. Saxophone, anak-anak saxophone. Lagunya gimana lagunya? Jadi dia instrumental doang. Oh, instrumental doang. Terus gue lagi itu gue masih inget tuh. Gue di barikade. Terus abis itu biasa luar ruangan gitu kan. Ya udah. Kata gue ini salah satu festival yang menurut gue anjir gede banget nih festival kan. Gue ngerokok men. Ngerokok. Jas di pinggir barikade. Jadi posisi gue nggak di tengah-tengah gerumulan orang kan. Terus gue di pinggiran barikade gue ngerokok. Terus ada yang teriak, wah rokoknya matiin dong. Wah norak banget kata gue kan. Lu nonton konser di luar ruangan ngerokok nggak boleh. Menurut gue ngaco sih, nggak asik banget kata gue. Wah ngaco nih kata gue, udah ngaco. Set temen gue bilang, apa Pep? Anjir gue nggak boleh ngerokok, bacot banget kata gue kan. Set bentar Pep, ngapain? Temen gue balik ke arah orang yang bacot tuh ya kan. Pantatnya, tahu apa yang terjadi? Apa? Kentutnya tanpa suara. Pus. Wah anjing bawa kentut gitu gue gituin kan. Ini mencret tuh anjing goblok. Doplek. Anjing banyak yang dikatarsi anjing. Terus akhirnya menurut gue langsung, bawa kentut. Biasa Pep, bikin rusuh aja dulu. Anjir, jadi ngerokok nggak boleh, mereka kayak bawa kentut langsung pada sama aja histerisnya. Iya. Anjing kata gue. Ngerti gue. Menurut gue sih kayak langsung apaan sih lu nonton konser di luar ruangan, ya kan? Terus lu nggak boleh ngerokok, gue juga ngerokok juga tahu tempat, bahasa kasar nggak di tengah-tengah keramaian banget, gue di barikade yang pinggiran-pinggiran gitu masih ngerokok gue kan, tapi kan anginnya kan ke luar kan, Iya. ngaco deh kata gue tuh, kayak gitu. Lu ngerasain nonton konser disiram ya? Ngerasain gue. Anjir. Lu pasti ngerasain juga. Ya gila. Sepuh gitu aja. Kalau gue ngerasain nonton konser siram malah dangdutan cuy. Dangdutan. Iya. Wah the best sih. Nyawer nggak lu? Hah? Nyawer nggak lu? Si nyawer, si punya duit, goblok. Lagi nyawer. Hah? Iya. Gue pengen nanya, lu termasuk salah satu penikmat musik juga? Gue penikmat musik. Oke. Pertanyaan cuma simpel doang, cuy. Apa? Kaset. Lu sempet ngerasain kaset pita nggak? Pernah sempet gue Nah. kaset pita. Kalau waktu pertama kali biasanya nih kaset pita apa yang lu beli atau enggak pertama kali kaset pita yang lu punya? Yang pernah mau kali gue punya itu Leto. Cet, serius lu? Iya, Leto. Anjir, tahun berapa tuh bang? Itu sebenarnya itu udah jauh dari tahun dimana album itu dikeluarin sih. Cuman itu adalah kaset pita yang pertama kali gue punya. Kenapa harus beli? Kenapa? Kayak 2000. Ya langsung, kenapa lu beli itu? Itu sebenarnya gue bukan beli bang.
tahun 2013 gue pindah dari Pondok Gede ke Bekasi Timur. Nah di situ di rumah itu di gudangnya ada bukan satu kardus ya, kardus kayak kardus Indomie gitu. Kardus Indomie isinya tape semua. Serius, itu udah banyak banget, ada RPCH. Iya. Red Hot Chili Pepper, ada berapa album. Serius? Sekarang mana? Itu dia gue buang. Ah shit. Harta karun itu, Bray. Anjir. Ada, pokoknya banyak banget itu satu kardus. Sampai akhirnya yang pertama kali lagu yang gue suka itu Leto. Makanya gue bilang gue pertama kali itu Leto karena gue suka. Oh, jadi dari tumpukan itu lu ambil satu dulu nih album. Leto. Nah, lagu apa yang lu suka dari Leto? Yang ini, yang apa? Kalau lu lupa judulnya, liriknya apa? Iya, itunya aja musik gimana? Iya, yang apa? Na 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 na. Bukan. Apa namanya? Ku teringat. Oh iya benar. Lu tau demen itu? Demen banget. Itu sebelum Cahaya. Iya. Berarti gue yang paling gue suka sebelum Cahaya. Oh. Sama sampai akhirnya tuh kan gue ya berasal. Emang gitu. Entar lu potong. Emang lu waktu itu masih punya tape apa? Masih. Pita ada. Kebetulan dulu dari rumah lama tuh emak gue tuh beli ini. Tip. Iya, tape tuh. Cuma dia multiplayer. Oh, yang ada CD juga. CD. Oh, combo gitu ya. Ada CD bisa itu, terus bisa ada tape-nya juga. Nah, itu gue pakai. Gue dengerin, pas aja. Masih bagus kasetnya? Masih. Itu dari kaset pita. Terus apa namanya, lebih kayak berarti lu sempet ngerasain konser yang menurut gua itu jadul banget, yang lu harus nungguin tiket, kadang beli on the spot, terus habis itu diguyur sama om-om Blangwir, abang-abang Blangwir yang selalu standby itu dari sore malah tuh kan, kadang-kadang gua ngeliatnya pernah. Itu yang anjir, budaya itu udah kangen sih sebenarnya gue. Kalau sekarang kan lebih kayak hujan aja lu tahan ya kan, bahasa kasar ya kan. Kayak kalau dulu jujur banyak gue pernah ngerasain juga namanya jebolan, kayak misalkan wah anjir nih konser di sini, ya udah jebolan yuk, yang nggak ada tiket tiba-tiba tapi ini jangan diiyakan lah, dan contoh ini cuman kayak something, wah ini jebolan nih gitu kan, akhirnya nongkrong terus ada jebol masuk gitu kan. Maksudnya lu sempet ngerasain fase itu, anjir gokil sih. Maksudnya kayak kaset pita, konser disiram air sama Blangwir, terus kayak hari ini aja konser nggak boleh apa ya, hujan-hujanan aja ada yang pawang, terus ngerokok nggak boleh. Ya teman-teman kasihan sih, kalau harus kasihan sih sebenarnya, kudu ngerasain itu harus ya. Iya. Apa? Kadang tuh masa-masa old itu bakal jadi gold gitu. Iya sih kalau gitu kan. Kalau kata gue tuh kayak budaya jadi kayak genre atau budaya atau apa itu akan balik lagi, Cok. Iya benar. Balik lagi. Iya. Kayak gitu. Jadi kudu deh teman-teman ngerasain namanya konser, seru-seruan, becek-becekan, hujan-hujanan. Buat gue itu bagian dari kenikmatan nonton konser. Terus dengerin musik, ya kan Lip? Iya, bener. Gimana dengerin musik? Iya bentar, dengerin musik kalau misalkan pakai kaset pita tuh gimana rasanya? Tebel banget suara lo, musiknya, bener nggak? Bener. Ada lagi nggak Lip yang kira-kira yang buat? Nggak ada lagi. Nggak ada lagi ya. Gue lagi ngatur kata nih. Terus apa lagi? Sama ngerasain ini kayak sebenarnya kan bukannya berarti kita bilang orang-orang sekarang yang dengar musik tuh kayak nggak sekeren zaman dulu, enggak, karena kan setiap orang punya selera yang masing-masing, betul. tempatnya masing-masing. Dan kalau menurut gua tuh masa-masa dulu tuh adalah masa-masa paling bergairah gitu ketika musik gitu. Kayak lu aja kalau mau ngasih cewek mixtape tuh lu harus nge-record, benar. beli tape kosong dulu, record. Ada effortnya tuh lebih. Terus lu harus dengerin band tuh satu album, suka nggak suka pokoknya itu sudah dengerin aja dulu, itu jadi pendengar baik aja dulu. Gitu. Tapi
sekarang oke juga, dulu juga oke. Iya. Kalau sekarang lebih efektif aja sih. Iya gitu. Sekarang waktunya kita band indie. Indie itu menurut gua tuh lebih kayak yang gue tahu industri, lebih ke industrinya. Jadi di mana indie itu adalah si band atau artis itu memproduksi albumnya sendiri, memasarkan sendiri sampai diterima sama masyarakat, sampai diterima sama fansnya. Jadi menurut gue indie secara persepsi gue adalah industri, bukan yang hari ini lebih kayak lo melihat indie tuh kayak genre. Menurut gue kayak apa lagi ya, kayak fashion kayak gitu. Kayak indie tuh menurut gue lebih ke industri kayak gitu sih. Itu dari edukasi yang gue pernah dapat secara otodidak. Kalau menurut gue ya indie tuh ya ini kayak apa sih, tanpa label gitu. Indie berarti di luar label. Sendiri. Iya sendiri, kayak lu produksinya sendiri, terus lu nanti apa ngelempar itu ke masanya sendiri. Pokoknya semuanya serba sendiri, mandiri aja. Mending indie sama dengan mandiri kali menurut gua. Kalau gue sendiri untuk mencari kebebasannya, gue teman-teman industri indie, gue seneng sama industri indie. Kalau lebih suka itu perspektif ya, kayak kadang juga apa, karena kalau konsepnya menurut gua musik itu bukan tentang siapa yang menyanyikan, tapi apa yang dibawakan gitu kalau menurut gua. Tek apa ya, siapa gue sekarang dengerin Burger Kill. Metal menurut gua siapa ya metal ya? Si ini kali ya, siapa? Bukan. Gue sebenarnya nggak dengerin metal, cuman gue jawab aja. God bless. Oke, Indonesia Raya. Tiga lagu yang diciptakan W.R. Supratman. Indonesia Raya udah pasti. Ibu iya nggak sih? Ibu Kita Kartini. Sekarang Ibu Kita Kartini, dulu tuh ini R.A. Kartini judulnya. Satu lagi tuh nggak tahu gua apa. Pengaruh musik di hidup gua apa ya? Kayak buat ngebangun mood aja sih, kayak gitu. Jadi kayak pertama, ini boleh ada beberapa poin ya buat gue ngebangun mood. Lebih kayak gue ngelihat figurnya siapa, baru lebih ke isinya, lirik kayak gitu. Jadi kayak mood gue dari instrumen, terus figur artisnya, baru liriknya, kayak gitu kalau gue. Pengaruh musik di hidup gue tuh kayak the savior lah sebenarnya. Kayak apa? Gue bisa anggap musik itu kayak sebagai ibu dan ayah gue. Kayak misalnya ada sosok ibu dan sosok ayah ketika gue mendengarkan. Kayak gue ketika gue mendengarkan albumnya Kunto Aji yang mantra-mantra tuh, gue kayak merasa lagi diopenin gitu sama ibu gue, karena pokoknya lu dengerinnya dari mantra-mantra. Terus ketika gue lagi dengerin Hindia, album Hindia yang apa? Yang baru tuh Menari Dengan Bayangan. Nah itu gue kayak ngerasa dinasehatin sama bokap gue. Kayak pengaruh musik di hidup gue tuh besar banget, bahkan sampai ke situ gitu. Jadi intinya musik pengaruhnya besar lah di hidup gue. Mana dong bro? Hah? Lo suka kan lagu-lagu indie gitu kan? Iya lumayan. Berarti kan ada melodi yang bisa nangis. Iya. Woi sampai ini. Pernah nangis gak sih lo? Wah bang, nangis. Gue anjir gue Kasih sering. air mata lah minimal. Gak usah Gue nangis pas gue denger lagunya Yura yang mana? yang Tutur Batin.
Yura Tutur Batin gue nangis, Kunto Aji juga gue nangis.